Dari pasar hewan ke podium dunia, siapa sangka mimpi besar seorang anak Gunung Kidul bisa dimulai dari parkiran pasar hewan. Ya, kita bicara soal Veda Ega Pratama. Bukan anak sultan, bukan jebolan Akademi Balap Eropa, tapi justru dari tanah tandus Yogyakarta lahirlah harapan baru balap Indonesia. Veda lahir 23 November 2008 di kabupaten yang lebih dikenal karena alamnya yang eksotis, bukan aspal sirkuit. Ayahnya, Sudarmono, mantan pembalap nasional kelas 600 cc. Tapi, jangan bayangkan dia langsung diasuh dalam kemewahan pedok. Tempat latihannya, parkiran pasar hewan Siono, trek buatan dengan kerikil tajam, suara knalpot liar, dan semangat membara. Veda kecil berlatih tanpa banyak sorotan media, tapi justru dari kesunyian itu lahirlah determinasi yang keras, mirip seperti Peko Bagnaya waktu belum punya motor pabrikan, tapi versi Gunung Kidul. Tapi, perjalanan dari parkiran ke podium bukan tanpa tikungan tajam. Bocah mini Jeep ini bikin sirkuit nasional panas dingin. Masuk ke usia 6-7 tahun, Veda mulai menjajal motocross sebelum pindah ke lintasan aspal mini Jeep. Dari situ, semuanya berubah cepat, secepat slipstream di tikungan terakhir. Ia melesat di kejuaraan lokal seperti Honda Dream Cup, Moto Prix, hingga One Prix. Lawan-lawan yang lebih tua dibuat panik, kru tim kaget, komentator teriak, siapa anak ini? Gaya balapnya agresif tapi cerdas, bukan cuma gaspol, tapi tahu kapan harus sabar. Dan itulah yang bikin dia menonjol. Astra Honda Racing Team langsung melirik. Tanpa banyak basa-basi, dia dipilih masuk program pembibitan. Tapi ingat, Veda bukan hanya produk sistem, dia adalah talenta mentah yang diasah dari keringat, debu, dan doa orang tua. Di tengah hegemoni Jepang dan Spanyol, hadir anak Indonesia yang bikin geger pedok Asia. Tapi, apakah dia hanya AITC 2023? Veda Ega tak cuma ikut, tapi menggila. Asia Talent Cup 2023 adalah titik ledak. Setelah podium demi podium di musim 2022, Veda kembali dengan misi, bukan sekadar ikut, tapi mendominasi. Dan boom, ia menang 9 dari 12 seri, angka yang bikin semua kepala tim melek. Ini bukan keberuntungan, ini kalkulasi, kecepatan, dan fokus. Bayangkan, sirkuit-sirkuit asing di Thailand, Qatar, Jepang, semua ia taklukkan. Gaya balapnya mulai bikin komentator Asia menyebut namanya lebih sering dari rider Jepang. Bahkan, di beberapa race, Veda unggul hingga 5 detik penuh. Lawannya, banyak yang overpush, terjatuh. Veda tetap tenang seperti Valentino Rossi versi remaja Gunung Kidul. Gelar juara Asia Talent Cup akhirnya dikunci, dan untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya dikumandangkan sebagai penutup musim. Semua mata langsung tertuju ke satu arah. Apakah ini calon rider Moto3 pertama dari Indonesia? Tapi dunia Eropa punya tantangan yang berbeda dan Veda segera mengetahuinya. Dikirim ke Eropa, Veda bikin geger Mugello. Red Bull Rookies Cup 2024 jadi tantangan baru buat Veda. Ini bukan balapan Asia lagi, ini zona ganas Eropa, sirkuit teknikal, rival tangguh, cuaca ekstrim, dan tekanan luar biasa. Tapi Veda, dia nggak sekadar bertahan, ia mulai unjuk gigi. Musim debut diwarnai adaptasi, naik turun, tapi satu hal jelas, pembalap Indonesia ini bukan figuran. Lalu datang Mugello, Italia, sirkuit cepat, teknikal, dan legendaris. Veda start dari posisi belakang. Lap demi lap, ia potong lawan satu persatu. Di race kedua, dramanya makin gila. Sempat jatuh ke posisi 8, lalu menyalip agresif hingga podium teratas. 2 kali menang di Mugello, back to back. Ini bukan kebetulan, ini alarm buat tim-tim Eropa. Komentator asing mulai salah sebut nama. Vera, Vega, no, it's Veda. Bahkan media Italia menyebut Il ragazzo di Gunung Kidul. Bocah Gunung Kidul bikin geger Mugello. You can make this up. Tapi menang sekali belum tentu cukup. Konsistensi adalah medan perang sesungguhnya. Tekanan mental, cuaca Eropa, dan ekspektasi netizen.
Euforia kemenangan langsung dibayar dengan tekanan brutal. Media mulai memberitakan, netizen ramai pasang ekspektasi langit. Veda harus ke Moto3, Veda bakal kalahin rider Spanyol. Padahal, Rookies Cup baru awal, dan Veda masih 16 tahun. Di Eropa, dia bukan siapa-siapa, baru masuk buku cerita. Cuaca dingin, bahasa asing, setup motor beda, gaya balap lawan lebih agresif. Mental bisa ambruk kalau nggak siap. Tapi yang bikin beda, Veda tetap kalem. Bahkan saat salah satu race berakhir di posisi 10, dia nggak nyalahin motor, nggak drama. Cuma bilang masih harus belajar. Itu sikap seorang juara. Tim pelatih bilang dia pendiam, tapi menyerap semua masukan seperti spons. Kita lihat sendiri, makin hari makin tajam. Tapi tekanan tetap naik, apalagi media tanah air mulai mengklaim dia sebagai bintang masa depan MotoGP, padahal perjalanan masih panjang. Dan ujian sebenarnya justru baru akan dimulai di kejuaraan dunia Junior GP. Junior GP 2025, naik kelas, naik risiko. 2025, Veda resmi naik kelas ke Junior GP, jenjang paling dekat ke Moto3. Ini panggung yang lebih keras dari Rookies Cup, beda spek motor, beda bobot strategi, dan lawan-lawan lebih berpengalaman. Tapi inilah jalan menuju panggung dunia. Veda bergabung dengan tim yang kompetitif, dengan dukungan dari Honda Tim Asia. Disinilah semua mata pengamat serius mulai menilai, apakah Veda bisa adaptasi cepat, atau justru tenggelam di tengah badai kompetisi Eropa. Di beberapa sesi latihan, terlihat jelas dia masih adaptasi, tapi gaya balapnya tetap unik, agresif di tikungan, cepat di keluar corner. Komentator mulai membandingkan dia dengan rider-rider Moto3 Asia terdahulu, Ai Ogura, Somkiat Chantra, bahkan Toba. Bedanya, Veda membawa nama Indonesia yang belum pernah punya pembalap full season di kelas dunia. Dan sekarang, beban itu ada di pundaknya. Belum lagi tekanan sponsor dan ekspektasi fans tanah air yang makin menggila. Jadi, bisakah Veda bertahan dan menembus Moto3 atau justru terjebak di Mugello? Bukan cuma kemenangan, tapi tanda bahaya untuk dunia. Kemenangan di Mugello bukan sekadar podium. Ini adalah sinyal bahaya, peringatan awal bahwa nama Veda Ega Pratama akan jadi masalah serius buat rider-rider mapan Eropa. Kenapa? Karena Veda menang bukan karena lawan terjatuh. Ia menang dengan strategi, dengan overtake di tempat yang tak terduga, dengan determinasi tanpa kompromi. Bahkan, telemetri data menunjukkan Veda bisa mempertahankan pace di sektor yang biasanya jadi titik lemah rider Asia. Itu bikin kepala tim Eropa mulai mendekat. Beberapa pengamat mengaku Veda punya track EQ yang gak biasa untuk usianya. Dan di balik layar, sponsor Asia mulai berebut tempat. Ini penting karena karir di Eropa butuh lebih dari sekadar bakat, butuh modal. Dan Veda, sekarang dia punya dua, prestasi dan panggung. Tapi ingat, tekanan pun ikut naik. Setiap race berikutnya, semua orang akan menuntut lebih. Dan ketika tuntutan naik, apakah mentalnya cukup kuat untuk tetap melaju? Dari Gunung Kidul untuk dunia, bangkitkan generasi balap baru. Apa arti semua ini buat Indonesia? Banyak, Veda Ega bukan cuma rider, tapi simbol kebangkitan generasi. Di tengah krisis fasilitas balap, minimnya sirkuit, dan support system yang belum optimal, hadir anak muda dari Gunung Kidul yang membuktikan mimpi itu bisa direbut, bukan cuma dikejar. Sekarang, banyak orang tua mulai berani memasukkan anaknya ke dunia mini G. Banyak anak kecil mulai ngefans bukan cuma ke markas, tapi ke Veda. Efeknya nyata, sekolah balap lokal ramai, perhatian sponsor lokal meningkat, bahkan kementerian mulai melirik potensi MotoGP sebagai diplomasi olahraga. Veda menggerakkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan jangan salah, pengaruh ini bikin tim Asia seperti Honda Tim Asia dan SIC Racing lebih agresif merekrut talenta Indonesia. Karena mereka tahu pasar Indonesia lagi panas-panasnya, dan Veda adalah pemantik apinya. Tapi, apakah ia bisa menjaga momentum ini atau justru padam di tengah jalan? Tawaran tim internasional, rumor naik ke Moto3 menguat.
Nah, sekarang kita masuk ke spekulasi paling panas. Apakah Veda akan naik ke Moto3 musim depan? Rumor makin kencang. Ada yang bilang 2 tim Moto3 satelit sudah mengamati sejak kemenangannya di Mugello. Ada yang menyebut perwakilan Boe Motorsports dan Riva Colt Snipers sempat mampir ke pedok Junior JP saat Veda tampil. Belum lagi, Honda tim Asia juga dikabarkan mempertimbangkan nama Veda untuk musim 2026. Tapi tenang, belum ada pernyataan resmi. Yang jelas, Veda sedang diawasi dan bukan cuma oleh fans. Manajer tim, scout sponsor, hingga rival-rivalnya pun mulai bicara soal anak dari Indonesia yang satu itu. Ini bukan lagi mimpi gila, ini sedang terjadi. Dan jika benar Veda masuk grid Moto3, ia akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang tampil di kelas. Tantangan sesungguhnya baru dimulai. Sampai di titik ini, Veda baru di garis start. Perjalanan panjang masih terbentang. Bakat jelas ada, mental teruji, dukungan makin kuat. Tapi tantangan terbesarnya bukan cuma soal motor atau lawan. Ini tentang menjaga ritme di tengah sorotan, tentang tetap fokus ketika pujian datang, dan tetap berani saat kritik mulai berdatangan. Dunia balap itu keras, talenta bisa muncul kapan saja, dari mana saja. Tapi hanya yang konsisten dan tahan tekanan yang akan bertahan. Veda harus siap dengan politik pedok, drama tim, permainan sponsor, bahkan komentar jahat dari netizen. Tapi kalau dia bisa melewati semua itu, maka bukan cuma Indonesia yang bersorak, dunia akan menyambut Veda sebagai ikon baru. Dari parkiran pasar hewan di Gunung Kidul ke garis start MotoGP, siapa bilang itu mustahil? Penonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng karena perjalanan ini baru dimulai. Veda Ega, kami tunggu debut dunia selanjutnya.